Halo semuanya, perkenalkan nama saya Liberatus Azamtasi dengan NIM 24 15 30 19 02 185. Saya mahasiswa Prodi PGSD kelas B semester 4 STKIP Citra Bakti Ngada. Di sini saya akan membuat video simulasi mengajar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah IPS SD kelas awal. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik dan luar biasa. Dari pagi sebelum ke sekolah sudah menuju. Sudah. Bagus. Hari ini makan dulu ke sekolah ya. Ya. Dari sekolah itu kita terima kasih dengan kayak fokus ini. Tidak makan itu banyak yang fokus. Ada melaju menguap, mulai diri kemarin. Anak-anak di hari semua tidak? Oke, baik. Maka sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Pak minta salah satu dari anak-anak bisa memimpin kegiatan kita dalam doa. Claudia bisa ini memimpin kita dalam doa. Claudia Seda. Ya. Dia duduk di tempat saya. Ya, Pak. Teman-teman, Pak Guru menanyakan bersama dan dari kita untuk berdoa dalam nama Bapa kami yang ada di surga, dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Kita tepuk tangan dulu kasih Claudia. Anak-anak sudah siap mau terima materi kita hari ini? Sudah. Baik, anak-anak sudah siap. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, Pak absen dulu ya. Ya, Pak. Maria pas pilihannya Ada, Pak. Nur Garmis ada. Ada, Pak. Martinus Julius Kobel. Maria Olviana Karema. Ada, Pak. Sirius Gua. Hadir Pak. Francius Lopan. Hadir Pak. Maria Virginia Cintabiu. Ada, Pak. Dasar Nabi. Ada, Pak. Mantaina Pusat. Ada, Pak. Maria Natalia Boa. Ada, Pak. Claudia Senda. Ada, Pak. Ada semua yang hadir? Ya. Oke, dan saya terima kasih karena hari ini kalian semua untuk menerima pelajaran hari ini. Ada tahu hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Iya, Pak. Tahu? Ya. Dari baik anak hari ini kita belajar tentang kerjasama dalam lingkungan tetangga. Siapa di sini yang punya tetangga di lingkungan rumah kalian masing-masing? Kami, Pak. Semua ada ya? Ya. Menurut kalian apa saja kegiatan yang bisa membantu kalian punya tetangga di rumah? Bantu teman. Masak, Pak. Masak juga? Iya, Pak. Oke, jadi baik anak, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama dalam lingkungan tetangga ya. Iya, Pak. Dan pencapaian pembelajaran kita hari ini itu pertama anak-anak mampu menjelaskan pengertian dari kerjasama dalam lingkungan tetangga. Yang kedua, syarat-syarat kerjasama dalam lingkungan tetangga. Yang ketiga, bentuk-bentuk kerjasama dalam lingkungan tetangga. Dan yang keempat itu manfaat dari kerjasama dalam lingkungan tetangga. Sudah paham? Sudah. Oke.
paham. Sekarang siapa di sini yang tahu pengertian dari kerjasama dalam lingkungan tetangga? Iya. Sudah tahu? Iya. Ya, baik sekarang bisa ambil buku atau buku yang bisa catat ya. Iya. Bisa belajar di rumah ini. Ya, baik rekan sebelah sini pengertian dari kerjasama dalam lingkungan tetangga. Kerjasama dalam lingkungan tetangga adalah kegiatan atau pekerjaan dengan kata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Sudah? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, baik rekan. Dalam bekerja sama dengan lingkungan tetangga itu tentu juga ada syarat-syarat agar tercapai tujuan bersama dalam bekerja sama. Syarat-syaratnya itu yang pertama, bisa kata anak-anak? Ya, Pak. Yang pertama itu sukarela. Pak, sukarela itu apa, Pak? Sukarela itu seperti contohnya Olvi ini, Olvi bantu ini, oma atau nenek itu. Iya, Pak. Itu Olvi harus dengan sungguh-sungguh bantu, jangan pernah mau bantu nenek harus bilang ini Olvi dia 2.000 bikin air, ini Olvi 5.000 beli ini rokok obat apa tidak boleh. Iya, Pak. Harus senang hati sukarela. Iya, Pak. Yang kedua itu syaratnya itu saling menghormati. Sudah dengar anak? Sudah. Baik, dengan saling menghormati, bekerja sama kita itu lebih lancar supaya kerjasama kita itu tidak sendat atau ada halangan karena kita saling menghargai. Sama lain ketika ini satu orang bilang, oh Pak menurut saya harus buat begini, oh harus begini, kita harus saling menghargai pendapat sesama ya, agar pekerjaan kita mudah dan cepat terjadi. Yang ketiga itu saling menguntungkan. Ada yang tahu saling menguntungkan itu apa? Tidak tahu. Saling menguntungkan itu jika seperti Jerry bantu Kopari, dicari kayu tuh, Kopari, udah Kopari sebelum tusuk kerang, tinggal sekejo. Jadi dengan adanya Jerry, dia bisa memudahkan atau bisa membantu Kopanya mencari kayu itu untuk masak di rumah, buat sebuah. Sudah paham? Sudah, Pak. Oke, baik dari tadi ini syarat-syarat Pak sudah tadi semua tuh. Sudah, Pak. Sekarang dari syarat-syarat itu ada kita masuk ke bentuk-bentuk dari kerjasama dalam lingkungan tetangga. Ada yang tahu bentuk-bentuknya apa? Tidak tahu. Tidak tahu, jadi semuanya tekan sini. Ada yang tahu Pak ini ada apa ini? Apa? Apa? Baik, benar sekali. Kita dulu kita semua. Tadi Pak ingin menjelaskan sedikit tentang ini barang ini yang akan bilang tentang ini gambar. Ini adalah gambar media. Ini dia punya fungsinya atau dia punya manfaatnya kamu sudah tahu atau belum? Belum, Pak. Iya, Pak. Ini media ini fungsinya itu untuk lebih mempermudah pemahaman anak-anak tentang pembelajaran yang kita belajar hari ini. Dengan media, anak-anak lebih mudah memahami tujuan pembelajaran kita hari ini. Paham orang? Paham. Oke, jadi baik kita masuk di bentuk-bentuk ya. Iya, Pak. Ada tahu bentuk-bentuk yang pertama itu apa di bersama? Iya, Pak. Oke, kita ke sini. Bentuk-bentuk pertama dan bersama itu adalah bentuk gotong royong. Lihat. Jadi baik di sini gotong royong itu ada apa saja di sini kegiatannya? Ada yang saksi, Pak. Ada sabun dulu. Oke, baik. Kegiatan gotong royong itu adalah kegiatan yang dilakukan warga untuk membersih halaman rumah, halaman jalan ataupun kompleks atau lingkungan apa saja. Dan tujuannya itu agar ini halaman bersih, lingkungan sehat dan kita nyaman juga ya anak-anak ini. Iya, Pak. Oke, baik. Bentuk yang kedua ada yang tahu? Tidak tahu, Pak.
Coba semua lihat di sini. Di sini bentuk yang kedua ini mereka buat apa ini? Bekerja. Oke, baik. Di sini itu bentuk yang kedua itu pekerja bakti ya. Ya, Pak. Betul, lihat. Sudah, Pak. Di sini nih yang kerja bakti mereka lakukan bersama-sama nih. Ini pekerjaan menurut kalian ini berat atau tidak? Benar. Berat ya? Ya. Jadi baik, dengan adanya ini kerja bakti, pekerjaan itu lebih cepat selesai dan juga lebih mempermudah juga ya. Iya Pak. Oke baik, kita masuk nih bentuk kerjasama yang ketiga itu adalah ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Bentuk kerjasama yang ketiga itu adalah siskamling. Apa ini siskamling? Jadi siskamling itu sistem keamanan lingkungan. Mereka itu buat apa Pak? Itu kalau mereka siskamling itu mereka ini seperti jaga malam tuh. Jaga malam itu produk mungkin ada yang orang yang buat keributan, pencurian, dan adanya siskamling dapat mengamankan ini kompleks atau lingkungan saat ada kecuali. Ya. Oke, jadi baik kita masuk ke bentuk kerjasama yang keempat. Ada yang tahu apa bentuk kerjasama yang kedua? Tidak tahu, Pak. Semua bukan sini ini bentuk kerjasama yang keempat dan begini. Apa, Pak? Ini bentuk kerjasama yang keempat juga perkumpulan warga, pertemuan warga atau perkumpulan warga. Jadi baik anak-anak dengan perkumpulan atau pertemuan warga. Di sini mereka dapat dengan adanya ini pertemuan atau kumpulan warga ini, mereka semua bisa ini berdiskusi, membahas kegiatan apa yang akan dilakukan di rumah atau di lingkungan keluarga bersama. Dengan pertemuan ini atau kumpulan warga, mereka dapat mencapai kesepakatan bersama untuk mencapai juga tujuan bersama seperti untuk ada di kegiatan kerja bakti bersama ya. Itu harus diadakan pertemuan. Ya. Dalam pertemuan, nah dan juga dalam pertemuan itu di situ kita bisa saling menghargai, ada rasa saling persaudaraan ya. Ya, Pak. Dari manfaat dari ini pertemuan itu agar bisa mencapai tujuan bersama dalam kerja bakti. Nah dan ini bentuk kerjasama yang kelima. Sudah lihat kan? Sudah. Jadi kerjasama yang kelima itu membantu tetangga. Siapa sih sering membantu tetangga? Saya, Pak. Oh, kamu sering membantu tetangga gue? Ya, Pak. Dalam tetangga ini kita harus membantu tetangga. Nah di sini kegiatan yang dilakukan warga masyarakat itu apa saja? Ada di sini. Ada cuci. Memang di sini kelihatannya digambarkan pekerjaannya lumayan juga ya, karena dilakukan bersama-sama maka pekerjaannya itu lebih cepat dan mudah selesai juga ya. Dan ini juga manfaat dari kerjasama tadi. Sudah paham kan tentang bentuk-bentuk bersama tadi? Sudah. Oke. Dari bentuk-bentuk kerjasama tadi tentu ada manfaatnya juga. Ada beberapa manfaat kerjasama dalam lingkungan. Ada yang tahu manfaat dari kerjasama dalam lingkungan tetangga? Tidak tahu, Pak. Manfaat dari jadi baik anak-anak dari bentuk-bentuk kerjasama dalam lingkungan juga ada manfaat-manfaat dari kita bekerjasama. Manfaat yang pertama ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Jadi baik, manfaat dari kerjasama itu yang pertama itu pekerjaan mudah selesai. Dengan adanya kita sama-sama bekerja sama, pekerjaan kecil atau seberat apapun itu mudah dan cepat selesai. Paham anak-anak? Paham. Apa dari manfaatnya? Pekerjaan mudah selesai. Oke, yang kedua ada yang tahu? Manfaat yang kedua? Tidak tahu, Pak. Jadi baik, manfaat yang kedua itu menghemat tenaga. Dengan kita bekerja sama dalam lingkungan keluarga atau tetangga, kita dapat menghemat tenaga karena biarpun dia pekerjaan yang berat
apapun, lalu kita bekerja bersama-sama itu dapat menghemat atau mengurangi tenaga yang kita keluarkan. Paham kan? Oke, jadi baik kita masuk ke manfaat yang ketiga itu mempererat persaudaraan. Jangan kita bekerja sama, rasa persaudaraan dalam jiwa dan diri kita itu bisa tumbuh karena kita saling berkomunikasi, kita saling memahami antara sesama kita. Paham kan? Yang keempat itu manfaatnya itu dari kita bekerja sama pun seperti kita ini bekerja untuk membersihkan lingkungan, itu lingkungan kita tuh lebih nyaman, bersih, dan kita menjadi sehat ya. Kalau kita sudah bersih, nyaman, sehat ya tadi. Ya. Oke, baik. Sudah paham semua? Sudah. Tetangga tadi? Sudah. Tidak? Benar. Siapa yang bisa jawab manfaat dari kita bekerja sama dengan lingkungan tetangga? Yang kedua, yang ketiga, oke baik. Tepuk tangan semua untuk kita semua. Oke, anak-anak, dari pembelajaran tadi itu Pak dapat mengambil kesimpulan kalau anak-anak sudah paham dengan materi kita pada hari ini. Tapi untuk menguji pemahaman anak-anak lebih lanjut lagi, Pak bagi anak-anak dalam bentuk kelompok ya. Iya Pak. Ini LKPD. Supaya Bapak bisa tahu sampai di mana pemahaman anak-anak dalam materi kita. Ini kita membuat berapa kelompoknya anak-anak? 3 Pak. 3 sudah ya? Berapa? 3. Nah, oke, dengan sini baik. Kelompok pertama ini Gadi, Cynthia, dengan ini Maria Natalia Buah. Kelompok yang kedua Maria Pastelena Indah, Maria Cynthia Meo, Katarina Tadanage dengan Carolina Sambo. Kelompok keempat Clotilde Kuza, Maria Seja, Cyrillus Gua dengan Marcus Kopea, dengan Luis Lupa. Covid Norema masuk di kelompok 2 ya? Ya Pak. Itu sudah ke kelompok. Ya Pak. Ini yang belum tadi di kalau udah semua ya. Ini untuk 2, 3 ini. Ya. Sudah dapat semua? Ya. Kamu sudah paham juga pengerjaannya, cara pengerjaannya? Belum. Ya. Oke, baik. Di situ kan ada gambar tuh. Ya Pak. Ada gambar di situ. Itu kamu dalam bentuk di situ ada gambar. Habis itu kamu tentukan ini bentuk kerjasama apa? Gotong royong, kerja bakti, membantu tetangga, iskamli, atau ini pertemuan. Paham tidak? Nah, setelah kamu sudah sebutkan ini bentuk kerjasama ini apa, situ kamu menjelaskan juga manfaatnya ya. Ya. Setelah itu manfaat gotong royong itu bla 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 bla. Sudah paham? Ya. Oke, jadi sudah ya. Ya. Ada yang belum paham nanti bisa tanya di kelas ya. Ya. 50.000 kasus ini bersama. Ya. Pak, saya ini Pak. Nanti mana itu?
sudah. Kegiatan jiwa. Jangan paham tanya ke bapak ya, jangan sebut-sebut. Ya Pak. Kerja kelompok bersama-sama. Ada sudah ini siapa sudah kerja sama dalam kelompok kecil seperti lingkungan keluarga. Oke, sudah. Take kursi semuanya. Sudah semua anak-anak? Belum Pak. Tadi bilang bisa, ini lama sekali. Belum paham, sudah paham? Lagi sedikit Pak. Hanya belum paham, sudah paham. Sudah paham Pak. Oke, belum paham sudah. Dan ribut ya. Ya Pak. Jadi baik anak-anak, setelah kamu selesai kerjakan ini, minta salah satu dari perwakilan kelompok bisa melaporkan hasil diskusi bersama kamu tadi. Ya Pak. Oke. Siapa yang sudah bisa langsung maju ke depan ya dari perwakilan setiap anggota kelompok ya? Ya Pak. Oke baik. Gimana? Bagaimana ini? Oh, itu dari Mas bilang tadi kerjasamanya apa, bentuknya apa, manfaatnya apa, paham? Ada yang sudah ada? Dan kelompok mana yang sudah? Satu menit lagi ya anak-anak ya? Iya Pak. Oke. Sudah anak-anak? Sudah Pak. Oke, kelompok satu bisa maju ke depan perwakilan dari anggota kelompoknya untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Jadi maju ke depan. Enda maju ke depan. Enda. Tadi Pak Abdul bilang, tadi Pak bilang menghargai. Ya Jadi Pak. kalau aja tadi baru ngomong tidak menghargai lagi. Ya Pak. Jadi maju ke depan perwakilan dari setiap kelompok. Hai, kelompok satu belum ada nih, kelompok satu sudah ada belum? Sudah Pak. Kelompok tiga.
Ya, kelompok satu bisa melaporkan hasil diskusinya. Jadi baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melakukan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, pada gambar yang kami tulis bentuk kerjasamanya itu gotong royong, manfaatnya agar pekerjaan bisa selesai. Yang kedua, kerja bakti, manfaatnya agar lingkungan bersih dan sehat. Gambar yang ketiga, Siskami atau sistem keamanan lingkungan, manfaatnya menjaga agar kampung terhindar dari bahaya. Yang keempat, membantu tetangga, manfaatnya agar memudahkan tetangga pada saat melakukan hajatan. Gambar yang kelima itu pertemuan warga, manfaatnya agar yang kelima itu pertemuan warga, manfaatnya agar mereka dapat membahas suatu masalah bersama-sama. Oke, baik, bagus sekali. Tepuk salut untuk dari dulu. Ya, yang kedua kelompok dua. Bapak dan teman-teman, di sini saya akan melaporkan hasil. Beda. Satu daripada makan ke makanan dulu. Daripada Pak Bu dan teman-teman, di sini saya akan melaporkan kerja kami. Yang pertama itu gotong royong, manfaatnya memudahkan pekerjaan. Yang kedua, kerja bakti, manfaatnya itu memperbaiki jalan. Yang ketiga itu siskamis atau sistem keamanan lingkungan, manfaatnya itu menjaga keamanan lingkungan di warga. bagus sekali dari kelompok dua. Tangan dulu kelompok dua. Ya, kelompok tiga, Jerry. Jerry dan Tawa. Saya akan baca laporan kerja kelompok kami orang. Yang pertama, gambar mereka sedang mengerjakan jalan. Kegiatan di sini kan isi gotong royong. Manfaatnya supaya lingkungan lebih bersih dan nyaman. Yang kedua, gambar mereka ada masak. Di sini kan isi membantu tetangga supaya pekerjaan cepat selesai dan bisa membantu tetangga yang membutuhkan pekerjaan seperti ini. Yang ketiga, gambar kerja bakti. Di sini mereka kegiatannya yang kerja bakti, manfaatnya membuat jalan yang rusak supaya kita bisa lewat motor dengan nyaman, tidak terbalik. Yang keempat, gambar sistem keamanan lingkungan, menjaga keamanan warga agar tetap aman dari pencuri dan sikap. Sudah Jadi, ya, tepuk tangan dulu Jerry. Ya, kita kembali ke tempat dulu. Terima kasih, Pak. Ya, kembali ke kelompok masing-masing, Pak. Ya, dari baik anak-anak, menurut pemahaman Pak tentang bagaimana anak-anak merespon atau memahami pembelajaran atau kegiatan yang kita lakukan hari ini yang Pak jelaskan ke kalian tentang kerjasama dalam lingkungan tetangga. Menurut Pak, anak-anak sejauh ini sudah memahami dengan baik tentang kerjasama dalam lingkungan. Pak harap jangan hanya kalian memahami teorinya saja. Iya. Harap anak-anak bisa menerapkan apa yang Pak jelaskan dan apa yang anak-anak pahami dalam pembelajaran hari ini di lingkungan masyarakat setempat. Iya.
baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Pak ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa teman-teman? Bersama lingkungan. Ada berapa bentuk bersama? 5. Apa saja bersama bentuk bersama itu? Kerja bakti, silaturahmi, membantu tetangga, pertemuan warga. Aku sekali tepuk tangan kita semua. Ada yang masih ingat manfaat dari kerjasama? Manfaat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, bagus sekali. Pintar semuanya. Tepuk tangan dulu kita. Kenapa? Apa yang dulu? Lingkungan nyaman dan Aman. Oh benar. Jadi perhatian kita kuat ini. Tepuk tangan. Oke, baik anak-anak. Pak rasa kegiatan pembelajaran kita sampai di sini saja. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan giat, sudah tertib dan memahami semua proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Jadi baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita akhiri kegiatan kita dengan Doa. Pak minta Mbak Ani bisa bantu Bapak untuk pimpin kita dalam doa. Baik Pak, teman-teman dan Bapak Guru, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke baik anak-anak, setelah ini pulang langsung ke rumah ya. Ya.